Mistiki Santang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara satu darah, sedulur sadayana, wabil khusus yang berada di tataran Sunda. Selamat bergabung, selamat berjumpa di Mistiki Santang. Buat kalian yang masih terkoneksi dengan kisah Mistiki Santang, insya Allah kalian termasuk jiwa-jiwa terpilih, jiwa yang dipilih oleh leluhur kita untuk segera terbangun kesadarannya. Jiwa tua, jiwa yang akan menyadari tentang perjanjian suci di dalam kandungan. Sebelum saya menjabarkan tentang kalimat perjanjian suci ini, sedikit saya menceritakan tentang asal muasal Muli Kejati Mulang Kasal. Ajaran Muli Kejati Mulang Kasal ini ialah ajaran yang disiarkan oleh Rakyan Sancang, yang mana ketika itu Rakyan Sancang sebelum masuk Islam menganut kepercayaan Kapitayan, ajaran tertua di tataran Nusantara, yang menyembah Sang Yang Taya, ajaran tentang keesaan Tuhan, kesuwungan, kekosongan Sang Yang Taya, Teaya, tidak bisa digambarkan, tidak bisa dipikirkan, tidak bisa disentuh. Sama sepertinya Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Karena ketika itu Rakyan Sancang mendengar bahwa di tanah suci ada ajaran baru, yaitu agama Islam, Rakyan Sancang pun melakukan perjalanan ke tanah suci untuk belajar ilmu agama Islam. Karena memang Rakyan Sancang itu keturunan raja, mempunyai jiwa kasatria. Ya, singkat cerita sampailah ke tanah suci bertemu dengan Sayyidina Ali. Dalam pelajarannya, Rakyan Sancang itu diceritakan kisah tentang tirakatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW di Gua Hira yang menerima wahyu pertama, yaitu tentang penciptaan. Iqra, bacalah atas nama Tuhanmu yang Maha Pemurah yang menciptakan dari segumpalan darah. Dari situ Rakyan Sancang mengkaji. Rakyan Sancang melakukan sunnah kenabian tirakat, mengenali jati dirinya sebagaimana tirakatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tirakat tersebut dinamakan tirakat kerahayuan, Muli Kejati Mulangka, asal penciptaan diri, untuk mengenal jati diri, mengenal tentang penciptaan. Dinamakan tirakat kerahayuan atau torekoh kerahayuan, yang artinya tujuannya keselamatan mengenal Allah sebagai Tuhan. Ini asal muasal yang saya dapat ketika menelusuri tentang Muli Kejati Mulang Kasal ini, berasal dari Rakyan Sancang. Seiring waktu berjalan, Rakyan Sancang pun menerima ajaran Islam berbarengan dengan ajaran Sunda Wiwitan di tataran Sunda ini. Singkat cerita, kita pindah ke zaman Raden Kian Santang. Beliau pun mencari tahu tentang ajaran Muli Kejati ini. Ia melakukan perjalanan batin, melakukan tirakat, sehingga Raden Kian Santang pun bertapak di ujung kulon, melakukan semedi, mempelajari tentang tirakat kerahayuan itu untuk mengenal Allah sebagai Tuhan. Karena memang ketika zaman Raden Kian Santang sudah berkembang
sudah terdengar ajaran tentang Nur Muhammad Ibnu Arabi. Konsep ajaran tentang Nur Muhammad atau ajaran sufi tasawuf. Maka disempurnakanlah oleh Raden Kian Santang, Kanjeng Sunan Rahmat Suci, mulih kejati mulang ke asal, sejatinya diri berasal dari Nur Muhammad. Maka dijadikanlah ini ajaran sebuah torekot yang tadinya sebatas untuk tirakat gitu. Jadilah sebuah ajaran torekot mulih kejati mulang ke asal, yang mana isi daripada ajaran ini tertimbun, digodok di Gunung Suci, di Caruban di Gunung Jati, di Sangga di Gunung Sanggabuana. 4 bulan di Gunung Suci, 5 bulan di Gunung Jati, 9 bulan di Gunung Sanggabuana di Sangga Mapraji Sakti. Asal suci kembali suci, yang suci kudus sakti, yang sakti mulih kejati mulang ka asal, sejatinya diri berasal dari Nur Muhammad di makom budi luhur. Artinya begini, dalam kandungan 4 bulan kita keadaan fitrah hanya bergantung kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita memiliki kesadaran Robbani. Robbani itu artinya air mani dan kuasa Tuhan. Kita memiliki kesadaran tentang ketuhanan. Sampai kita ditiupkan ruh 4 bulan di dalam kandungan, kita ini berada di Gunung Jati. Artinya Gunung Jati itu Caruban, pertemuan antara ruh dan jasad kita yang sudah berbentuk cabang bayi. Dan disitulah kita memiliki jati diri dan memulai perjanjian suci bahwa mengakui Allah sebagai Tuhan kita, Tuhan yang Maha Esa. Yang awalnya kita bergantung hanya kepada Allah dalam keadaan fitrah, memiliki kesadaran murni, kesadaran suci. Seiring pertumbuhan badan jasmani, kita memiliki daya nabati. Ketergantungan kita kepada saripati makanan di dalam kandungan melalui ibu kita. Kemudian kita memiliki daya hewani, sampai kita lahir memiliki daya akal. Oleh karena itu ketika kita dewasa harus menganut agama, yang mana tujuan daripada agama ini aturan gerak akal kita agar menjadi orang yang berakal. Artinya orang yang memiliki akal budi, kesadaran tentang ketuhanan yang Maha Esa. Dengan potensi akal kita harus bisa kembali ke asal penciptaan, yaitu dengan mengendalikan daya hewani, daya nabati, hingga sampai ke daya insan kamil. Oleh karena itu, ketika kita sudah memahami konsep mulih kejati ini, kesadaran murni, kesadaran fitrah, kita akan menyadari bahwa di dalam kelapangan hati kita itu ada daya robbani, ada daya ketuhanan. Suatu contoh, ketika kita memiliki rasa sakit hati terhadap seseorang, itu adalah sifat manusiawi, karena kita memang masih memiliki hati. Akan tetapi bagi orang yang sudah terbangun kesadaran tentang ketuhanan yang Maha Esa, rasa sakit hatinya, kebenciannya tidak berlarut lama. Paling lamanya 3 hari sudah terasa lapang sendiri, karena di dalam diri kita sudah ada daya robbani. Begitu juga ketika kita menghadapi masalah, goncangan hidup, tekanan hidup, kita bisa terjaga keseimbangan kesadaran kita, tetap istiqomah menegakkan kesadaran murni kita kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita tetap berada di makom budi luhur.
Nah, jadi dalam pelaksanaannya ajaran ini ialah tasawuf akhlak budi pekerti luhur yang mampu menjaga kefitrahannya sakti dengan sifat-sifat yang tercela. Sakti menahan amarah, sakti ketika mendapat ujian tetap berprasangka baik kepada Tuhan, sakti dari sifat hasad, hasut, iri, dengki, kebencian walaupun ada tidak berlarut, mudah memaafkan, maka timbullah rasa ulas asih, rasa cinta kepada sesama. Jadi ini yang dimaksud asal suci kembali suci, yang suci kudu sakti. Artinya kita harus bisa menjaga kefitrahan kita dengan akhlak budi pekerti yang mulia. Nah, inilah namanya tasawuf jati Sunda. Sejatinya orang Sunda itu berbudi pekerti luhur, mempunyai sifat ulas asih. Sebagaimana Prabu Siliwangi, saling asah, saling asih, saling asuh, saling berbagi wewangian. Tujuannya kita kembali kepada jati diri kita sebagai orang Sunda berbudi pekerti luhur, mampu menjaga diri dari sifat-sifat yang tercela. Kenapa ini saya bagikan? Karena untuk menempuh jalur kesejatian kembali kepada jati diri, pada hakikatnya kalian yang sedang terkoneksi ini dibimbing oleh daya leluhur. Karena kita manusia, sepengalaman saya, kalau kita tidak dibimbing oleh leluhur, kita tidak akan mampu mengenali jati diri kita, membersihkan hati kita dari sifat kekotoran-kekotoran hati. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dibimbing daya luhur malaikat Jibril. Nah, oleh karena itu ketika kalian terkoneksi dengan penjabaran ini, saya yakin kalian sedang terhubung dengan leluhur kalian yang memang sudah ada perjanjian menjadi pembimbing rohani kalian, sedulur sedayana. Sebagai bentuk jalinan persaudaraan kita, saya mohon tulis di komentar salam saudara, salam satu jiwa. Insya Allah menjadi bentuk rasa syukur kita kepada leluhur-leluhur kita, sehingga kelak kita dipertemukan. Ya, insya Allah nanti kita bisa bersama-sama bertemu di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang besar harapan saya ingin membentuk keluarga besar Kisantang, terutama kepada putra-putri Pajajaran Jawa Barat. Walaupun saat ini sebatas mimpi, ya saya berharap insya Allah ke depannya yang terkoneksi dengan channel ini, konten ini bisa berjumpa secara langsung. Sekali lagi, salam saudara, satu udara, salam satu jiwa. Dan yakinilah bahwa kalian memang sudah terpilih untuk kembali kepada jati diri kalian, dan nanti kalian akan bisa mengakses tentang misi jiwa kalian, karena ini adalah pelajaran spiritual yang tujuannya untuk kembali kepada natural, yaitu kesadaran murni. Ketika kita sudah merasakan kesadaran murni, kesadaran sejati, natural, maka nanti kalian akan memiliki kesadaran supernatural untuk mengakses informasi-informasi tanpa batas, terutama mengakses tentang perjalanan jati diri kalian masing-masing, bakat kalian masing-masing yang akan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan mohon maaf kepada para guru, para mursyid yang memang sudah sampai di level ini dan sudah mumpuni dalam ajaran tentang kesejatian. Saya mohon keridhoannya, mohon hampura, karena tujuan saya hanya ingin berbagi kepada sedulur sedayana yang memang sedang diperjalankan oleh leluhur-leluhur kita. Terima kasih atas kebergabungannya.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.